Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman, sama aku Fanya, Kepala Bidang Perkaderan IM Al-Fatih. Yang hari ini biasanya aku diamanahin sama teman-teman tuh buat jadi moderatornya. Tapi kali ini aku harus bercerita tentang apa? Kali ini aku, kamu, dan Al-Fatih series ketiga mengangkat sebuah tema yang berjudul tentang kader berdiaspora. Oke, kenapa aku hari ini mengisi? Karena sangat berkaitan dengan bidang keperkaderan itu sendiri. Sesuai dengan bab 4 GBHO mengenai kebijakan, bidang perkaderan itu diarahkan untuk mendukung kadernya berdiaspora di luar IMM. Jadi sebelum aku masuk ke topik kader berdiaspora, aku mau ceritain sedikit dulu nih, siapa sih sebenarnya kader itu? Kader IMM sesuai dengan nilai dasar ikatan adalah seseorang inti utama di masyarakat yang menyebarkan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan, kemaslahatan masyarakat sesuai dengan semangat pencerahan Nabiullah Muhammad. Kemudian, berdasarkan profil kader ikatan, seorang kader IMM itu harus memiliki sifat yakin dan sikap tinggi akan keberadaannya di ikatan di masa yang akan datang, mampu memberikan warna kepada masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai agama. Kemudian, setelah mengetahui kader IMM itu apa, selanjutnya seorang kader IMM itu harus melakukan proses perkaderan. Proses perkaderan adalah proses untuk membentuk diri seorang kader agar kader tersebut berkualitas, karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kader IMM itu harus mampu memberikan semangat pencerahan kepada masyarakat, harus mampu memberikan warna kepada masyarakat yang kini sudah meninggalkan nilai-nilai agama. Jadi diharapkan kader-kader IMM itu nilai agamanya baik ketika turun di masyarakat setelah duduk di bangku perkuliahan. Kemudian kader IMM akan melanjutkan perjuangannya di masyarakat secara langsung dengan nilai-nilai IMM yang dibawanya gitu. Kemudian kita masuk ke topik kita. Temanya hari ini adalah kader berdiaspora. Diaspora tersendiri adalah, kalau saya artikan, diaspora itu artinya penyebaran atau tidak hanya satu mengikuti cabang. Nah, diaspora kader berarti kader ini tidak hanya duduk diam di IMM, memperjuangkan IMM, namun juga di luar IMM. Jadi mengikuti organisasi lain, jadi diri relawan, kemudian duduk di volunteer atau magang-magang di tempat-tempat strategis sesuai dengan keilmuannya. Kalau saya di kesehatan masyarakat, mungkin kader IMM juga bisa mengembangkan skillnya di pelatihan media untuk promosi kesehatan seperti itu. Kemudian, kenapa seorang kader harus berdiaspora? Karena diaspora ini menandakan kader IMM itu siap untuk berjuang, kader IMM itu siap untuk belajar, siap memperoleh segala cabang ilmu dan skillnya, kualitas dalam dirinya sebagai salah satu wujud dari perkaderan itu sendiri. Jadi, sesuai GBHO tadi di bab 4 sudah disampaikan bahwa bidang perkaderan mendukung penuh seorang kadernya yang berdiaspora tanpa melupakan kewajiban-kewajibannya yang ada di IMM gitu. Namun banyak tuh stigma salah di teman-teman mahasiswa sekarang bahwa seorang mahasiswa itu ya sudah duduk saja di perkuliahan, kemudian pulang, mengerjakan tugas-tugas, ujian, dapat IPK yang baik. Sebenarnya itu stigma yang harus selalu tidak ditempelkan kepada mindset atau pemikiran seorang mahasiswa. Namanya saja mahasiswa, maha, jadi luar biasa, tingkatan paling tinggi dari seorang siswa. Jadi teman-teman mahasiswa tuh seharusnya tidak hanya kupu-kupu alias kuliah pulang, kemudian kalau weekend rebahan. Tidak seperti itu. Lakukanlah kegiatan-kegiatan positif selama masih duduk di bangku perkuliahan.
Karena Bapak Ibu kita di sana mengirimkan kita untuk duduk di bangku perkuliahan tidak hanya sekedar mendapat IPK yang tinggi, namun kesiapan diri kita di masa yang akan datang. Ketika kita sudah tidak lagi bersekolah, ketika kita sudah tidak lagi duduk di bangku perkuliahan, diharapkan seorang mahasiswa itu mampu memiliki kualitas yang intelektualnya tinggi, agamanya bagus, pemikirannya jauh ke depan, seperti itu. Kemudian sedikit informasi saja, hari ini saya tidak hanya duduk sebagai kabidar dari perkaderan itu sendiri, tapi alhamdulillah saya juga ikut di organisasi eksekutif. Saya sebut saja kalau di fakultas berarti di BEM FKM Unimusnya, saya duduk di bagian advokesma. Alhamdulillah juga periode lalu saya duduk di bagian sekretaris departemennya. Kemudian selain di bidang advokesma BEM FKM, saya juga duduk kali ini di bagian advokasi keilmuan litbang atau teman-teman biasa kenal dengan advokil di ISMKMI Jateng sebagai pengurus daerah Jawa Tengah, begitu. Saya bangga dengan ketiga organisasi saya, dengan IMM, dengan BEM FKM, dengan ISMKMI. Semuanya ini sangat berpengaruh dengan keintelektualan saya. Saya lebih bisa mengatur emosi, mengenal kepemimpinan dengan baik, bagaimana sejatinya persidangan, bertemu dengan orang-orang baru, yang semua itu tidak saya duga ketika saya duduk di bangku SMA, SMP, apalagi saya duduk di SD. Kan tidak mungkin seperti pengalamannya tidak sekental ketika saya sudah duduk di bangku perkuliahan sebagai seorang mahasiswa, begitu. Artinya ketika seorang sudah memutuskan dirinya untuk berdiaspora, berarti dirinya sudah mampu dan sudah siap. Siap untuk apa? Siap untuk membagi waktunya, siap untuk melanjutkan perkuliahannya dengan baik, dan semua itu pasti akan ada problematika di dalamnya. Jujur saja teman-teman, ketika saya pertama kalinya mengikuti 3 organisasi, saya merasa cukup berat. Bahkan keinginan untuk menjadi mahasiswa yang tadi saya sebutkan, mahasiswa kupu-kupu itu pun juga muncul kembali. Karena saya melihat teman-teman saya ketika weekend itu pada pulang, sedangkan saya harus mengerjakan laporan di organisasi, kemudian saya harus melaksanakan kepanitiaan di organisasi. Namun ketika di kelas dosen menjelaskan seorang mahasiswa itu harus memiliki skill di luar perkuliahan, salah satunya bergabung di organisasi. Nah, hal itulah yang menjadi penguat saya. Dan saya berulang kali sharing dengan teman-teman alumni bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang tetap berprestasi namun tetap baik juga organisasinya. Ternyata mereka hanya menelurkan satu kata, bagilah waktumu dengan baik. Niscaya hasil-hasil yang memuaskan pun itu juga akan dekat denganmu. Seperti IPK yang baik itu juga akan kamu mudah peroleh jika kamu mampu membagi waktunya dengan baik. Dan hal tersebut sudah saya buktikan ketika saya duduk di semester 2 menjadi juara 3 mahasiswa berprestasi di FKM Unimus. Dan hal tersebut membuktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa saya tidak hanya seseorang yang hanya kuliah rapat, tapi rapat saya ada hasilnya, skill saya di organisasi ada hasilnya, perjuangan saya di organisasi juga ada hasilnya, dan semua itu tidak mengalahkan prestasi saya ketika duduk di bangku perkuliahan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya duduk di semester 4, IPK saya masih tergolong sangat tinggi. Allah berikan IPK di angka 3,9 menjadi kebanggaan bagi keluarga, ayah dan saudara-saudara saya, bahkan almarhumah ibu saya pun sangat senang akan hal itu. Jadi teman-teman yang memutuskan untuk menjadi kader berdiaspora, jangan berkecil hati. Memang waktu liburan teman-teman itu kadang habis dengan rapat dan hal-hal yang berbau dengan kegiatan. Tapi percayalah ada hasil yang memuaskan yang menanti teman-teman di depan sana. Oke, kemudian di sini saya disuruh untuk menyampaikan juga bagaimana tips and trik menjadi kader yang berdiaspora.
Ya, tipsnya yang pertama tadi sudah saya katakan, harus pandai untuk membagi waktunya. Kalau teman-teman tidak mampu membagi waktu dengan baik, kerjakan saja yang sudah mepet atau sudah dekat dengan deadline. Misalnya, 2 hari lagi saya harus menyelesaikan laporan praktikum. Tapi 3 hari kemudian saya harus juga menyelesaikan laporan pertanggungjawaban di organisasi. Yang harus teman-teman kerjakan bukan yang jauh terlebih dahulu, tapi yang dekat terlebih dahulu. Laporan praktikum teman-teman kelarkan atau selesaikan dengan semaksimal mungkin. Kemudian teman-teman mengerjakan laporan pertanggungjawaban. Hal ini akan meringankan kerjanya teman-teman baik di perkuliahan maupun di organisasi, karena timeline itu dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Selain membagi waktu, yang kedua adalah dukungan dari orang-orang sekitar. Ayah saya menjadi salah satu sosok yang tidak pernah mengekang saya untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Tapi dengan syarat saya harus konsekuen atau imbang. Minimal tidak ada yang saya rugikan dari salah satu yang saya ikuti. Kuliah saya tetap berjalan dengan baik, IPK saya tetap tinggi, tapi organisasi saya juga harus bagus. Terus yang ketiga adalah jalankan amanah yang diberikan organisasi ataupun orang-orang sekitar itu dengan baik. Orang tua saya mengamanahi saya untuk menjadi seorang mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang mampu memiliki gelar sarjana kesehatan masyarakat dengan IPK yang memuaskan. Kemudian organisasi juga mengamanahi saya sebagai sekretaris departemen, sebagai anggota divisi advokil, sebagai kepala bidang berkaderan. Saya juga harus mampu menjalankan amanah itu sebaik mungkin. Dan saya tidak boleh menyepelekan amanah-amanah yang diberikan orang tua saya dan diberikan organisasi. Apapun pilihan teman-teman, itu sudah teman-teman pilih. Kemudian teman-teman selanjutnya hanya mampu menjalankan amanah-amanah itu dengan secara semaksimal mungkin. Kemudian, kenapa dukungan orang-orang di sekitar itu penting? Ketika teman-teman merasa lelah, teman-teman merasa jenuh, hidupnya hanya kuliah rapat dan kuliah rapat, support dari teman-teman di sekitar, support dari orang tua itu sangat dibutuhkan untuk mengembalikan semangat teman-teman untuk menjadi seorang kader IMM yang berdiaspora organisasi dan mampu menjadi mahasiswa yang berkualitas dan militan tinggi. Jadi 3 hal tersebut harus dilaksanakan secara berbarengan atau seiringan gitu. Kemudian masalah-masalah apa yang saya sering alami ketika menjadi kader yang berdiaspora? Yang pertama, pastinya saya merasa berat, saya merasa capek, tugas kuliah saya kadang sampai bisa keteteran gitu. Kemudian di organisasi kadang namanya juga bersinggungan dengan orang banyak. Masalah-masalah dengan orang lain, baik masalah hati, masalah apapun, pasti juga sering terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi kader yang berdiaspora atau sudah memutuskan dirinya untuk gabung di organisasi? Ya sudah, kita harus selalu sabar, harus selalu lapang dada, harus selalu berpikir positif akan apapun yang terjadi di depan sana. Kalau teman-teman sudah bisa memaknai itu semua, insya Allah kehidupan teman-teman baik menjadi mahasiswa ataupun kader yang berdiaspora pun akan berjalan dengan maksimal begitu. Oke, sepertinya sampai di sini saja perjumpaan kita di Aku, Kamu, dan Al-Fatih series ketiga. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau mendengarkan hingga ketiga series ini. Sampai jumpa di podcast Aku, Kamu, dan Al-Fatih lainnya. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Tetap jadi orang yang berkualitas dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya.